Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ketiga ini kita akan membahas tentang tipe data, variabel, dan pengenalan bahasa C++ ya. Oke, tujuan pembelajaran ini itu mahasiswa dapat memahami konsep dasar pemrograman dengan bahasa C++. Nah, kemudian mahasiswa dapat membuat aplikasi sederhana menggunakan bahasa C++ secara khusus untuk bidang informatika. Nah, kita next ya. Kita akan masuk pendahuluan. Nah, komputer bekerja seperti switching dan hanya mengenali 0 dan 1 saja. Nah, sedangkan manusia itu tidak paham berbicara dengan bahasa 0 dan 1. Jadi kalau misalnya dilihat eh, bahasa komputer dan bahasa kita itu beda dalam pemahaman. Nah, maka dari itu kita membutuhkan yang namanya eh, penerjemah gitu ya, penerjemah. Nah, gimana caranya? Perlu bahasa pemrograman yang dapat menjadi perantara percakapan antara komputer dan manusia. Karena apa? Tadi kita kalau misalnya untuk memahami mesin dengan angka 0101 itu kesusahan ya, nggak bisa. Sedangkan mesin pun sama seperti itu. Mesin nggak bisa mengenali apa bahasa kita, tapi dia cuma bisa mengenali 01. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya pendekatan. Pendekatan untuk menyatukan persepsi dari komputer dengan manusia seperti itu. Nah, bahasa pemrograman diubah ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer dengan menggunakan interpreter atau compiler gitu. Jadi ketika kita membuat coding di suatu bahasa pemrograman, itu kita butuh compiler untuk perantara untuk menerjemahkan apa yang kita inginkan ke dalam sebuah program gitu. Nah, ini untuk yang C language. C language untuk compilernya C language. Ini dari yang kode programnya seperti ini itu diterjemahkan menggunakan si compiler ke bahasa mesin gitu ya. Jadi 00100 lah ini bahasa mesin ya. Bahasa mesin yang bisa dipahami oleh komputer atau mesin gitu. Jadi butuh penerjemah ini untuk menerjemahkan yang dimaksud oleh user itu seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa bahasa pemrograman dengan rating per 1 Oktober nih, dimana bahasa pemrograman Python itu mendominasi rating tertinggi gitu ya, yang diperoleh dari TOB Programming Community Index gitu ya. Nah, di sini ada bahasa C, bahasa Java, C++ dan lain-lain gitu ya. C Sharp gitu. C++ itu ada di peringkat 4 ya, rating dengan kepopulerannya untuk era sekarang ini gitu. Kenapa Python tinggi? Karena di Python itu menawarkan bahasa pemrograman yang simple, tidak banyak sintaks yang strict kayak gitu. Contohnya perbedaan di Python sama C++. Contoh nyatanya itu di akhir program C++ harus menyertakan titik koma gitu ya. Setiap baris itu ada titik komanya. Kemudian kalau Python dia tidak perlu menggunakan titik koma. Jadi nggak seribet itu. Mungkin Python jadi programming language yang populer karena kesederhanaan codingannya itu gitu. Nah, terus ini dari TOB Programming Community Index. Emang awalnya itu Java mendominasi ya. Java itu yang warna hijau. Jadi Java ratingnya tinggi banget gitu ya. Sedangkan bahasa pemrograman lainnya itu ya kecil-kecil ratingnya gitu ya. Tapi dia stagnan sih, nggak terlalu turun gitu popularitasnya. Nah, sedangkan Python yang dari awal kalah jauh dari Java, sekarang bisa naik gitu ya, mengimbangin Java. Sedangkan
C++ ada di stagnan di orange ini ya, di orange. Karena basicnya itu sebenarnya kita juga harus memahami dengan tipe data, pembuatan variabel itu harus jelas gitu. Jadi di C++ itu harus strict karena memang itu sebagai dasar pemahaman dari logika kita gitu. Nah, kita masuk ke bahasa C++ ya. Nah, di sini struktur bahasa C++ itu nah, yang my first program in C++ itu berupa baris komentar. Baris ini tidak perlu dieksekusi gitu. Tidak tidak dieksekusi oleh sistem. Jadi yang kebaca cuma yang di bawahnya aja nih. Kayak gitu. Nah, include IOStream ini wajib ya, wajib ada di dalam program ini, program C++. Kemudian ada int main. Nah, terus di dalam program di dalam main ini yang harus kita edit nih. Kita bisa memasukkan program kita itu di bawah atau di dalam fungsi main ini gitu. Nah, untuk mengoutputkan string kita butuh yang namanya cout gitu ya. Cout hello world gitu ya. Kemudian di sini ada return 0, ini untuk penanda kalau program itu berhenti seperti itu. Nah, ini my first program in C++, dia merupakan sebuah komentar ya. Sebuah komentar, cara membuat komentar itu kita bisa sisipkan garis miring, 2 garis miring ya. 2 garis miring dianggap sebagai komentar, tidak akan berpengaruh terhadap program gitu. Kemudian ini untuk yang crash include IOStream. Nah, kalimat yang diawali dengan tanda crash adalah preprocessor directive. Bukan merupakan baris kode yang dieksekusi, tetapi indikasi untuk compiler. Ini loh untuk menandakan compilernya itu di running kayak gitu. Setelah itu di int main, fungsi dari utama ini akan ngerunning gitu ya, akan menjalankan program yang ada di dalamnya gitu. Jadi fungsi main ini bertindak sebagai start. Jadi startnya itu akan dimulai di fungsi main ini. Dia akan kemana sih kalau di flowchart kan? Kalau di flowchart ada start. Nah, dia baris pertama di dalam fungsi main itu akan eksekusi kode apa sih gitu. Fungsi main merupakan titik awal di mana seluruh program C++ akan mulai dieksekusi gitu ya. Nah, diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir program itu fungsi main akan selalu dieksekusi pertama kali. Jadi sebanyak apapun fungsi yang sudah kalian create, itu dia pertama kali itu dia akan mengarah ke fungsi main itu. Gitu. Jadi kalau membuat beberapa fungsi tapi nggak dipanggil di fungsi main, dia nggak bisa ke eksekusi kode program itu. Gitu. Nah, pada dasarnya seluruh program C++ merupakan fungsi main, gitu. Memiliki fungsi main. Gitu. Jadi harus ada fungsi mainnya. Nah, cout nanti ada hello world gitu ya. Dan return 0 menyebabkan fungsi main itu berakhir gitu. Menandakan oh ini tuh akhir dari kode programnya yang sudah dibuat gitu. Nah, ini contoh welcome to C++, cout welcome to C++. Nah, ini perbedaannya sebenarnya ada di using namespace std. Nah, ini kan ya. Nah, ini sebenarnya nanti error sih. Ini error. Ada kedua program ini yang membedakan. Jadi ada standarisasi ya dari namespace ya. Nah, kita sebenarnya dilarang untuk membuat variabel dengan nama-nama yang sudah dideklarasikan sebelumnya oleh C++. Contohnya cout. Kita jangan membuat program atau jangan membuat variabel itu menggunakan variabel cout. Jadi program akan bingung nih. Cout yang dimaksud tuh cout yang mana? Yang standarkah? Apa memang itu cout yang variabel yang kalian buat kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya ini akan terjadi error ya. Akan terjadi error karena nggak didefinisikan namespace std-nya gitu.
Nah, kalau kita ingin ngerunning dengan berhasil, di sini sebelum cout eh, harus ditambahkan std titik dua gitu. Titik duanya 2 kali untuk menandakan oh ini tuh cout dari si C++ nya kayak gitu. Nah, kita akan masuk ke variabel ya. Variabel. Nah, variabel itu sebenarnya merupakan wadah gitu ya. Kita menginisialisasikan variabel itu artinya kita menyiapkan atau mengalokasikan suatu wadah kosong, belum ada nilainya, tapi sebenarnya itu ada ukurannya, ada size-nya. Kenapa? Jadi nanti jelaskan juga beberapa size kecil, size medium, size besar kayak gitu akan di set gitu variabelnya, ukurannya seperti apa. Itu untuk nilai penampung nilai-nilai yang akan kalian create, yang akan kalian masukkan ke dalam sebuah variabel seperti itu. Nah, variabel atau peubah adalah objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program kayak. Jadi nilainya bisa diubah-ubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di situ ada proses, kemudian kita bisa ubah proses itu berdasarkan parameter-parameter yang bisa diubah kayak gitu. Nah, variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan dalam program dengan tujuan untuk memesan tempat dengan ukuran tertentu sesuai tipe datanya pada memori. Nah, ini kita ingin mengambil variabel, contohnya variabel nama nih. Sedangkan variabel nama itu belum dideklarasikan. Nah, itu akan terjadi error karena ini saya manggil variabel nama tapi wadahnya itu belum datang, belum ada kayak gitu. Nah, kita wajib untuk mendeklarasikan variabel beserta tipe datanya. Tipe datanya harus sesuai. Tipe data dia tuh pakainya integer atau float atau string. Ya, itu harus disesuaikan sesuai dengan bentuk datanya itu seperti apa gitu. Nah, syarat penamaan variabel yang pertama, variabel itu bersifat case sensitif ya. Jadi besar kecilnya nama itu mempengaruhi ke-create-nya berapa variabel yang ada. Contohnya nama n-nya yang satu kecil, yang satu n-nya itu besar. Nah, itu merupakan dua variabel. Jadi ngegenerate-nya tuh bakal menjadi dua variabel. Nah, ini harus di waspadai ya. Jadi banyak mungkin kesalahan-kesalahan minor untuk penamaan variabel, pengambilan nilai dari variabel tersebut. Nah, itu biasanya saya ya udah di kopas aja gitu. Copy paste inisialisasi variabelnya itu di copy kemudian di paste kalau ingin memanggil variabel itu untuk menghindari kesalahan pemanggilan gitu. Kadang-kadang typo atau seperti apa. Nah, itu wajib dilakukan copy paste. Kemudian variabel itu tidak boleh pakai spasi. Jadi dihilangkan pakai spasi. Kalau ternyata memisahkan dua suku kata, contoh nama mahasiswa, kita bisa menggunakan underscore nama underscore mahasiswa, atau kita bisa menggunakan nama kemudian huruf M-nya itu besarkan gitu ya. Nama MAS, M-nya besar kayak gitu. Harus diawali dengan huruf. Nah, tadi kita harus mengawali huruf, contohnya kayak nama. Nah, kalau ternyata kita langsung ke 4 ya, boleh diikuti dengan huruf atau angka atau simbol. Nah, diawali huruf tapi bisa diakhiri dengan angka gitu. Contohnya nama 1, nama 2, nama 3 seperti itu. Atau bisa jadi X1, X2, X3 kayak gitu. Nah, terus yang kelima, bukan merupakan keyword dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, keyword ini contohnya kayak tadi cout, in itu kalau sudah dideklarasikan, sudah dipesan oleh si suatu bahasa pemrograman, jangan kalian buat sebagai variabel gitu. Itu malah jadi kalian bingung nantinya.
Untuk manggilnya itu manggil yang ini merupakan yang ada di C++ atau ini merupakan variabel dari saya sendiri yang saya buat kayak gitu. Nah, ini perhatikan X sama dengan 10 tambah 9. Nah, berapakah nilai X jika Y sama dengan 3? Berarti kan 13. Ini merupakan sebagai variabel yang nilainya itu bisa diubah-ubah. Sedangkan yang 10 ini sudah ketetapan atau konstanta. Kayak gitu. Nah, perlu digarisbawahi, kita bisa membuat jika Y sama dengan 3, jika Y sama dengan 3, kita bisa masukkan nih, Y sama dengan 3 jadinya 13. Tapi di program itu tidak bisa mencari Y jika X itu yang diketahui. Jadi pendeklarasiannya salah ya, untuk membuat proses seperti ini tuh salah. Jadi memang harus Y sama dengan X kurangi 10 kalau mau. Kalau posisinya seperti ini, si program tidak akan bisa menjalankan walaupun di sini X-nya itu sudah didefinisikan sebagai 15 misalnya seperti itu. 15. Terus Y-nya tuh harus Y-nya harus hasilnya itu seperti apa sih? Ketika di sini jawabannya 15. Hasilnya kan harusnya 5 ya, Y-nya sama dengan 5. Kalau kita bisa untuk membuat atau menyelesaikan permasalahan seperti ini, tapi komputer nggak bisa gitu. Nah, tadi kita bahas tentang konstanta ya. Konstanta itu untuk mendefinisikan kita bisa pakai crash define. Define dari di sini nama konstantanya gitu. Terus ini nilai dari konstanta itu. Nah, dan penulisannya itu di luar fungsi dari main program gitu. Nah, ini ada beberapa contoh ya, 2 contoh. Di sini menggunakan define P, artinya dia menggunakan suatu konstanta ya, konstanta 3,14, sedangkan di sini langsung di-assign ke dalam proses ini. Sebenarnya sama aja itu ya, nggak apa-apa. Keduanya sama-sama benar, bisa di running kan. Tapi kalau kita mendefinisikan ternyata P-nya itu saya buat 3,1456789432 saking banyaknya ini, ketika di set di dalam rumus luas ini, dia jadi kurang eye catching gitu ya, dan juga terlalu ribet banyak angkanya. Kita bisa persingkat dari banyaknya angka yang rumit itu menjadi sebuah konstanta gitu. Ya, kita bisa masukin P yaitu kali jari. Nah, kita di sini mendeklarasikan, kita pesan dulu nih untuk variabel jari dan luas. Nah, cout kemudian kita outputkan string program menghitung luas. Nah, \n ini artinya dia akan enter ke bawah, kemudian program mengoutputkan, masukkan jari-jari lingkaran. Nah, si ini untuk menerima inputan dari user. Jadi user disuruh mengetik angka sesuai dengan tipe data jari ini. Jari itu integer, berarti kita harus atau user harus menginputkan bilangan integer gitu ya. Kemudian bilangan itu nantinya akan disimpan ke dalam variabel jari gitu. Setelah kita dapat variabel jari, kita masukkan ke dalam sebuah proses luas, itu sama dengan 3,14 kali jari. Jari ini diambil dari inputan user yang kita minta di awal program tadi. Nah, kemudian di sini ada luas lingkaran dengan jari gini. Nah, jari ini hati-hati, jari ini merupakan variabel bukan string. Nah, jadi luas lingkaran dengan jari-jari ini dia akan mencetak outputnya di layar itu seperti ini, luas lingkaran dengan jari-jari. Kemudian di sini ada penanda. Di sini tanpa kutip 2 ya, tanpa kutip 2 artinya dia akan memanggil variabel jari. Nah, jadi kalau misalnya jelaskan itu luas lingkaran dengan jari-jari
tadi yang kita inputkan misalnya 14 dengan jari-jari 14, terus kita masukkan petik 2 itu terus sama dengan luasnya, variabel dari si luasnya ini. Nah, dia akan ngambil variabel luas itu hasilnya berapa, kemudian n line. N line ini sebenarnya sama seperti backslash n, seperti itu sih. Gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi itu sebenarnya cara membedakan ini akan maju ke string atau ini tuh sebuah variabel jarinya. Nah, kita bisa lihat petiknya. Kita harus hati-hati dengan petik dan tanpa petiknya ini gitu. Oke. Nah, karakter escape ini untuk tadi yang contoh tadi yang backslash n ya. Backslash n untuk pindah baris, kemudian backslash b untuk mundur satu spasi dan seterusnya gitu. Nah, untuk tadi misalnya untuk petik 2 untuk memunculkannya biar nggak terindikasi sebagai mencetak string yang ada di dalamnya, itu kita bisa pakai backslash petik. Jadi petiknya itu akan muncul di string tersebut gitu. Terus di sini ada tipe data ya. Nah, di tipe data itu ada banyak, ada char, int, long, float, double. Ini ada di C++. Nah, tergantung ya, ini kan size-nya ya. Size ada size kecil, medium, ada yang besar gitu ya. Tergantung kebutuhan dari kita. Kita butuh wadahnya itu apakah medium, apakah besar. Nah, kita sesuaikan dengan program aplikasi yang akan kita buat gitu. Char itu cuma 1 byte, integer itu ada 2 byte yang size-nya itu minus 32768 sampai dengan 32768. Sedangkan long itu yang lebih panjang daripada integer gitu. Float itu lebih panjang lagi kayak gitu. Dia ada koma-komanya juga. Double juga seperti itu. Nah, ini bergantung dengan berapa sih yang kalian alokasikan terhadap variabel yang sudah kalian buat gitu, sebesar apa gitu. Terus di sini ada tabel penentu format data dalam C++. Nah, ini tuh jadi untuk mengefisiensikan kita tidak perlu menggunakan tanda kurang dari seperti yang ini tadi ya. Bentar. Nah, ini kita sebenarnya tidak perlu menggunakan cout kemudian kurang dari ini untuk mendefinisikan variabelnya. Nah, kita bisa menggunakan format gitu ya. Format ini formatnya untuk %c itu karakter. Nah, nanti kita akan memunculkan dalam bentuk printf gitu ya. Printf. Contohnya ini seperti ini. Bentar. Nah, contohnya ini. Nah, saya di sini mendefinisikan langsung, saya memesan variabel umur, saya langsung kasih nilainya itu 20. Nah, terus di sini ada beberapa string dan di sini ada variabel nama merupakan sebuah karakter. Nah, saya panggil printf, saya nggak pakai cout gitu ya. Saya panggil printf, nama saya persentase dari S tadi kan mendefinisikan sebagai string gitu ya. Terus titik umur saya itu %d itu ini ya, menampilkan bilangan integer. Nah, jadi kemudian saya panggil variabel nama dan variabel umur. Nah, jadi otomatis nama itu akan mengisi posisi persentase S, kemudian umur itu akan mengisi persentase dari si D. Nah, ketika saya running, dia akan nama saya Henry, umur saya 20 tanpa harus menggunakan tanda kurang dari seperti itu. Tanpa harus, jadi langsung digabung stringnya itu, kemudian didefinisikan persentase itu dalam bentuk variabel gitu.
Nah, itu untuk implementasinya. Nah, contoh penggunaan tipe data. Nah, tipe data kayak tadi ya. Kalau satu variabel int lebar. Nah, lebih dari satu variabel tapi tipe datanya sama, itu bisa disingkat seperti ini. Misalnya lebar kali tinggi kali panjang, contohnya seperti itu. Itu kalau tipe datanya sama integer itu bisa dijadikan satu. Jadi codingan ini tuh penjabaran dari int lebar, int tinggi, seperti itu. Terus di sini ada konstanta int lebar sama dengan 3. Nah, ini konstanta mungkin kita bisa assign, ini nggak boleh dirubah-rubah ya lebarnya ya. Terus ini bilangan pecahan, dia pakainya float tinggi. Di sini ada 3 variabel lebar, panjang, tinggi yang tipe datanya float gitu. Nah, ini untuk yang char kita definisikan 3 variabel, tipe datanya itu char. Nah, tadi kode 4 dia isinya itu string dengan 4 karakter gitu. Untuk operasi aritmatik ya seperti kita ketahui di operasi matematika itu kan ya, pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, untuk yang modulo itu menggunakan persen gitu ya. Nah, ini ada contoh perhitungan nih, bangsa tambah negara. Nah, ini sudah diterapkan di perkuliahan kemarin. Jadi dia meminta nih, masukkan suatu nilai bangsa. Nah, dia menginputkan variabel bangsa. Variabel bangsa itu apa sih? Float. Berarti kita mengisinya itu bangsa itu sebagai bilangan float. Kita contohnya masukkan 39,5 gitu kan. Kemudian masukkan suatu nilai negara. Kita juga masukkan float juga. Nah, terus di sini di rekap nih, petik bangsa, dia akan memunculkan di layar bangsa sama dengan bangsa ini. Nah, bangsa ini merupakan sebuah variabel yang didapat dari inputan user gitu. Nah, kita ambil bangsa, kemudian negara ini karena dia bentuknya string, berarti dia akan ke output, akan muncul di layar. Nah, negara ini karena nggak string, dia akan bertindak sebagai variabel. Nah, hati-hatinya seperti itu. Kemudian di sini bangsa tambah negara sama dengan petik, ini akan muncul ke layar. Nah, sedangkan ini merupakan proses bangsa tambah negara gitu. Dia ngambil variabel bangsa dijumlahkan langsung sama variabel negara. Begitupun seterusnya. Nah, di sini ada perbedaan untuk yang pembagian. Pembagian itu langsung prosesnya itu dijadikan jadi satu line, kemudian dipanggil, mungkin biar nggak terlalu ribet ya. Kemudian cuma manggil variabel pembagian yang isinya itu bangsa bagi negara, kayak gitu. Jadi proses yang ada di dalam sini dipisahkan, kemudian diambil variabelnya itu apa aja, kayak gitu. Nah, ini untuk operator assignment, X tambah sama dengan 1 itu artinya X sama dengan X tambah 1. Begitu pula X min sama dengan 1 itu X sama dengan X kurangi 1. Nah, ini sebagai penambahan iterasi ya nantinya sih. Nah, jadi di looping nanti akan iterasinya akan menambah terus atau mengurang terus. Kita bisa persingkat pakai X plus sama dengan 1, yang artinya X sama dengan X tambah 1, yaitu ini increase decrease dan next. Untuk yang operator relasional itu ada sama dengan yang
yang berarti deskripsinya itu sama dengan, tidak sama dengan itu tanda seru sama dengan. Nah, seperti ini. Ini muncul itu ketika kalian menemukan soal looping atau menggunakan percabangan atau pemilihan ya. Percabangan atau pemilihan yang ada if, itu ada harus memasukkan kondisi. Kondisinya apakah memenuhi atau enggak. Nah, itu pakai notasi-notasi yang ada di ini, di halaman ini. Contohnya di sini kita i angka 1, i angka 2, artinya kita memesan variabel angka 1 dan angka 2 yang tipe datanya itu integer gitu ya. Terus kemudian masukkan i angka 2. Dia akan memasukkan angka 2. Di sini tadi ada operator ya, operator untuk mengecek sama dengan nih. Jika angka 1 itu sama dengan angka 2, tebakan Anda benar. Jadi angka 1 yang sudah di set 6 yang ada di database yang sebagai peramal, kemudian dibandingkan dengan variabel i angka 2 ini. Nah, apakah sama? Kalau sama berarti tebakan Anda benar. Nah, kalau ternyata angkanya itu 7, berarti untuk kode program ini dia nggak akan ngeksekusi yang ada di dalamnya ini. Dia akan next ke kondisi selanjutnya. Kondisi selanjutnya di else-nya, berarti selain kondisi yang ada di atas, dia akan ngutputin nilai yang ada di kondisi else ini, semua kondisi selain kondisi yang di atasnya. Nah, kalau 7 berarti tebakan Anda salah. Nah, seperti itu. Nah, ini operator logika. Kalau dan tuh pakai dan, kalau or itu pakai ini ya, namanya apa ya? Ya garis lurus 2 gitu. Terus kalau not itu pakainya tanda seru gitu. Ini akan muncul di percabangan sama bisa jadi muncul di operasi perulangan gitu. Nah, di sini ada beberapa output AND sama OR. AND itu kalau ada AND itu terpenuhi true kalau semuanya itu benar. Ekspresi 1, 2 dan seterusnya itu benar. Tapi kalau ternyata ada salah satu yang salah, berarti ekspresinya itu atau hasilnya itu false. Gitu. Kalau OR, yang penting ada satu yang benar, dia masuk ke true, tapi kalau keduanya salah berarti salah gitu. Nah, ini contohnya jadi dia ngecek nih nilai itu apakah kalau misalnya dicek nilai valid itu jika rentangnya itu antara 0 sampai 100. Di luar rentang itu dia akan memunculkan nilai tidak valid. Nah, ini dicek nih. Kalau saya memasukkan nilai 120 itu di luar range dari kondisi ini. Ya enggak? 120 apakah ini 120 itu masuk ke dalam sini enggak? Di sini false. Nah, ini ada operator AND dengan nilai apakah lebih dari sama dengan 0. Iya, benar kan? Tapi ada salah satu kondisi yang menyatakan dia salah. Artinya dia enggak ada di kondisi ini, enggak bisa masuk ke kondisi ini. Dia akan masuk ke kondisi yang di bawahnya, cout nilai tidak valid. Nah, seperti itu. Kalau ternyata nilainya masuk semua nih, nilainya itu 50. Nah, 50 kan berarti kan di sini true karena nilai itu kurang dari sama dengan 100 itu 50 true. Nilai kurang lebih dari sama dengan 0, nilai 50 itu true juga. True sama true dia valid. Jadi kalau saya masukin nilai 50 artinya dia nilainya valid ya gitu. Oke, mungkin seperti itu untuk pertemuan yang ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengikuti
dari awal kayak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.